Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Saparia, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru mata pelajaran Produk Pastry dan Bakery di SMK Perwira Bangsa Depok, Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, baik, berdoa dalam hati menurut kita percaya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nanti akan cek kehadiran. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Bagaimana ketua kelas? Ada 3 orang yang sakit. Ada 3 orang yang sakit. Siapa saja? Nabila, Kakak, sama Eka. Beri doa agar teman kita semoga lekas sembuh dan bisa belajar bersama dengan kita kembali ya. Amin. Sebelum mulai kita akan bangun semangat terlebih dahulu. Ingat tepuk semangat kan? Baik, siap. Tepuk semangat. Semangat tadi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah sarapan ya? Sudah siap belajar mata pelajaran Produk Pastry dan Bakery. Materi sebelumnya ada yang ingat tidak materi apa minggu lalu? Cookies. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian simak. Oke, dari video tadi apa pesan video tersebut? Silakan. Adonan puff pastry. Adonan puff pastry. Apa yang ingin kamu ketahui dari video tersebut? Silakan. Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Baik, untuk masalah tersebut Ibu Dwi akan menjelaskan. Link materinya sudah disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi kalian bisa melihat, mempelajari dari gawai masing-masing. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis puff pastry. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya membuat kue dari adonan lembaran atau puff pastry. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi pengertian puff pastry. Yang kedua, memilih bahan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan kue dari puff pastry. Yang ketiga, memperjelas prosedur pembuatan kue dari
adonan lembaran atau puff pastry. Pengertiannya, puff pastry merupakan kue ringan terbuat dari adonan apa ini? Dari adonan tepung terigu, protein tinggi, air dan lemak. Adonan dilipat dari adonan, di antara adonan tersebut dilapisi dengan lemak atau fosfor. Kemudian dipanggang, teksturnya lembut, moist ketika digigit atau dipotong. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat adonan puff pastry apa saja anak-anak? Tepung terigu, kemudian lalu susu bubuk, gula pasir, air es dan garam. Peralatan dibagi dua menjadi peralatan besar berupa yang pertama mixer, kemudian lemari pengembang atau yang disebut juga proofing kabinet. Yang ketiga pelipis adonan atau dusiter. Lalu yang terakhir untuk memanggang namanya oven. Peralatan kecil. Sekarang kita bahas peralatan kecil. Ada yang namanya penggilas adonan atau biasa kalian sebut rolling pin. Kemudian ada spatula adonan. Peralatan kecil lainnya pemotong adonan atau disebut juga scraper. Lalu untuk menimbang ada timbangan atau scale. Setelah itu ada kuas. Lalu yang terakhir rakawat atau cooling grill. Prosedur pembuatan puff pastry yang pertama ada apa saja? Yang pertama pemilihan adonan, yang kedua pencampuran adonan, yang ketiga pencetakan adonan, lalu yang menggunakan oven pemanggangan. Untuk tekstur, cara membuatnya yaitu campur tepung terigu dan margarin, lalu masukkan air es, harus air es sedikit demi sedikit, kemudian diuleni. Masukkan air es, uleni air sampai kalis, diamkan 15 sampai 30 menit. Lalu giling adonan, taruh korset di antara adonan tersebut. Lipat adonan dari satu sisi 2/3, kemudian menjadi 1/3, itu menjadi lipatan. Lakukan proses langkah nomor 4 dan 5 dan masukkan ke dalam kulkas. Setelah 15 sampai 30 menit baru digiling lagi, adonan siap dibentuk. Ini teknik melipat gambarnya supaya lebih jelas. Lebih jelasnya di sini adonan digilas memanjang, kemudian dilipat menjadi 1/3 bagian dan 1/3 bagian lagi menutupi bagian lainnya. Lalu digilas kembali, gilas memanjang. Teknik melipat ada dua. Yang pertama lipatan tunggal atau single fold. Nih, seperti tampak pada layar, dilipat 1/3 bagian, kemudian 1/3 bagiannya lagi menutupi adonan. Kemudian yang kedua lipatan ganda atau double fold. Seperti tampak pada layar, ini ada adonan yang digilas memanjang, kemudian dilipat ke bagian tengah 2 kali ke bagian tengahnya, maka disebut lipatan double fold. Jenis-jenis puff pastry yang pertama ada flaky, adalah pastry dengan adonan yang paling sederhana di antara jenis pastry lainnya. Biasanya untuk pie yang manis atau gurih. Yang kedua jenis pastry dibuat dari lemak prolin, biasanya memiliki topping atau isi yang manis. Lalu berikutnya ada croissant. Kata croissant bermakna apa anak-anak? Bulat sapi.
bahan dasar kue kering ini tepung terigu protein tinggi. Materi yang tadi dijelaskan ada pertanyaan? Silakan Anda. Bisa dilipat dari Double kok. Dan ketika lebih banyak lapisannya, adonan atau kue akan lebih mudah patah. Gitu, paham ya? Oke, sekarang kegiatan diskusi. Tugas kelompok. Buatlah per kelompok 4 orang siswa. Oke, sekarang boleh dipindah sesuai kelompok yang sudah ada di grup WhatsApp. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk scan. Ya, beri nama, kelas, kemudian kerjakan RKPD-nya. Di handphone hanya kerjakan 1 orang saja per kelompok, yang lainnya bantu isi mengerjakan. Bagus, jenisnya sudah, bahan-bahannya sekarang diisi. Nah, kemudian ini jenis, nih perhatikan jenis pastry-nya, berarti apa ini namanya? Croissant. Ditulis di sebelah sini. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok A, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Jadi dari hasil diskusi kami, jenis pastry maki yang kami diskusi adalah veggie pastry. Bahan-bahan yang digunakan terigu protein tinggi, margarin, garam, courgette, dan air es. Teknik lipatannya adalah double fold. Teknik lipatan yang digunakan Adalah double dari fold. veggie pastry adalah Double fold. double fold. Bagaimana, ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah bagus, Bu. Setuju. Sudah bagus, setuju? Setuju. Ya. Boleh kembali ke tempatnya. Iya. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, hasil diskusi kami itu jenis pastry yang kami diskusikan yaitu jenis pastry. Bahan-bahan yang dapat digunakan yaitu terigu protein tinggi, margarin, gula pasir, courgette, dan air es. Dan teknik lipatan yang digunakan yaitu single fold. Nah, untuk jenis pastry, teknik yang digunakan yaitu single fold. Jenis pastry-nya tadi apa? Menjawabnya jenis pastry. Setuju ya? Setuju. Dari hasil diskusi, yang kedua ada jenis pastry. Teknik yang digunakan single fold. Yang terakhir croissant pastry. Di sini teknik yang digunakan yaitu double fold. Materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Pas pastry yaitu pastry dengan lapisan lemak yang berada di antara lapisan adonan berbahan dasar tepung terigu, air, dan lemak atau courgette. Benar ya yang disampaikan oleh Ananda Raja. Materi kita hari ini yaitu puff pastry dengan lapisan lemak berada di antara lapisan adonan berbahan tepung terigu protein tinggi, air, dan courgette. Adonan mengembang sehingga menghasilkan tekstur renyah dan moist ketika dipotong. Dari pembelajaran hari ini, dari awal kita sudah membahas mengenai pengertian puff pastry atau adonan lembaran. Lalu bahan-bahan yang digunakan ada apa saja anak-anak? Tepung terigu, kemudian courgette, susu, gula pasir, air es, peralatan besarnya menggunakan mixer, kemudian untuk memanggang apa namanya? Oven. Lalu peralatan kecilnya penggilas adonan atau disebut juga rolling pin. Kemudian ada spatula adonan. Yang ketiga pemotong adonan. Lalu timbangan, kemudian kuas dan alat tawar. Prosedur pembuatannya yang pertama apa saja? Adonan. Kemudian yang terakhir pemanggangan. Tekstur puff pastry yaitu moist ketika digigit
sheet atau dipotong. Tugas selanjutnya silakan membuat job sheet untuk praktikum minggu depan. Membuat job sheetnya nanti di akhir pembelajaran. Yang dipraktikkan yaitu teknik single fold dan double fold. Satu job sheet untuk 2 orang. Link LKPD atau lembar kerja peserta didik, tugas individu kalian kerjakan. Ibu Budi tunggu sampai jam 5 sore. Mengerjakannya mudah, hanya menceklis ya atau tidak. Mudah ya? Mudah. Berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, sebelum pulang alhamdulillah kita baca doa menurut percaya pada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.